Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtar Effendi, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta dengan prodi Sistem Informasi dengan NIM 051079826. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan tugas kedua dari basis data, yaitu kita di sini berdasarkan IRD data, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Jadi kita disuruh membuat data tersebut ke dalam MySQL. Di sini saya menggunakan aplikasi XMPP. Ya, di sini kita play. Oke, panduan mengerjakan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Pelaporan dan penilaian, laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Jadi kita membuat video ya. Oke, di sini sudah running semua. Untuk membukanya kita dari php.myadmin kita ke link ini aja ya, langsung kita klik. Oke, nanti keluar tampilannya seperti ini. Nah, kita membuat tabel. Kita menciptakan basis data dulu. Di sini kita basis data, nama basis datanya kita bikin rumah sakit. Oke, jika sudah, ini kita sudah masuk di basis datanya rumah sakit. Sekarang kita buat tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, sekarang kita buka dari pasien tersebut ya. Pasien dengan 4 atribut. Atribut pertamanya ID pasien. Ini dia primary. Nama pasien. Lalu alamat pasien. Lalu jenis kelamin. Ini kita buat satu saja. Oke, di tabel pasiennya kita sudah berhasil membuat. Nah, dan di sini baru ada satu tabel ya, yaitu tabel pasien. Kita buat tabel baru lagi, yaitu daftar. Dia dengan 3 atribut ya, jadi kolomnya 3. ID daftar, kita buat primary key. Lalu ID pasien, lalu ID dokter, ID pasien, dan ID admin. Sini kita buat 3 saja. Oke. Lalu kita buat tabel lagi, yaitu administrator dengan 3 atribut. Administrator. Yang pertama ID admin. Jangan lupa kita buat dia primary key. ID admin, nama admin. Nama admin. Sini varchar 30. Lalu di waktu jaga.
Oke, sudah ada 3 tabel, kita buat tabel berikutnya. Dokter admin dengan 3 atribut. Dokter admin dengan 3 atribut. Nah, di sini dokter admin ID data yang menjadi primary key ya. ID data dokter admin ID data yang menjadi primary key. Oke. ID data lalu ID admin dan ID dokter. ID admin, ID dokter. Oke. Kita sudah memiliki 4 tabel, kita tambahkan kembali tabel dokter dengan 7 atribut ya. Dokter 7 atribut. Yang pertama ID dokter, nama dokter, ID dokter, alamat dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir, waktu kerja, spesialis, waktu kerja spesialis. Oke, di sini ID dokternya 3. Jangan lupa kita buat dia primary. Nama dokternya kita buat varchar 30. Alamat dokter varchar kita buat 100. Nomor HP-nya varchar 15. Tanggal lahirnya 15. Waktu kerjanya kita buat date. Dulu spesialisnya varchar kita buat 20. Oke, di tabel dokter kita sudah berhasil membuatnya dengan 7 atribut ya. Kita lanjut. Di tabel berikutnya ialah pasien dokter dengan 5 atribut. 5 atribut. Di sini pasien dokter. Pasien dokter dengan ID. Pasien dokter dengan ID sebagai primary key ya. Lalu ID dokter, ID pasien. ID dokter, ID pasien. Waktu periksa resep. Kita buat 3.
Waktu periksanya, oke, kita buat 15 aja. Resepnya kita buat 100. Oke, setelah kita berhasil membuat 6 tabel tersebut, selanjutnya kita membuat designer atau relasi ya. Oke. Sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu ya seperti ini. Seperti di panduan. Oke, daftar ada di sebelah sini. Lalu pasien dokter, lalu administrator, dokternya ada di sini, dan dokter admin. Oke, sebelum kita simpan dulu ya sebagai tugas 2 basis data. Oke, setelah itu kita lakukan forgin key dulu. Kita menentukan forgin key dulu di tabel dokter admin. Dokter admin. Kita kembali lagi di sini di dokter admin. Nah, di dokter admin, forgin key-nya ialah ID dokter dan ID admin. Nah, di sini kita ubah, kita indeks ya. Sebelumnya di indeks. Sampai muncul tanda kunci yang berwarna silver ya. Lalu indeks kembali. Oke. Lalu di tabel daftar. Di tabel daftar. Tabel daftar. Tabel daftar ialah forgin key-nya ID pasien dan ID admin. Berarti yang ini ya. ID pasien. Oke. ID adminnya. Oke. Lanjut di pasien dokter. Pasien dokter. Forgin key-nya ialah ID dokter dan ID pasien. ID dokter dan ID pasien ya. Indeks. Oke, jika kita sudah menentukan forgin-nya, kita kembali lagi ya ke kita save kembali. Save terlebih dahulu. Kita kembali. Oke, di sini ada designer. Kita save. Nah, setelah itu kita menentukan forgin key-nya ya. Oke, ID pasien ke ID pasien. Kita tentukan relasinya. Oke. Lalu ID pasien dengan ID pasien di tabel pasien ke pasien dokter ya. Kita buat lagi. Oke. Lalu ID dokter, pasien dokter ke dokter, ID dokter ke dokter ya. Oke. Lalu ID dokter ke ID dokter. Dari dokter ke dokter admin ya.
Oke, lanjut. ID admin ke ID admin administrator. Oke. Lanjut ID admin ke ID admin administrator ke daftar. Oke. Untuk soal yang pertama, menentukan DDL kita sudah berhasil ya. Nah, yang pertama kita data definition language atau DDL. Kita sudah berhasil mengerjakannya. Yang kedua, dari panduan tersebut kita harus mengerjakan ML atau data manipulation language. Di dalam basis data yang telah dibuat terdapat beberapa tabel, salah satunya adalah tabel pasien dengan rincian sebagai berikut. Oke, jadi kita disuruh menginput nama-nama pasien ya di sini. Oke. Jadi kita masuk ke pasien, ke struktur. Ya, kita tambahkan ya. Di sini kita buat 5 pasien. Oke, yang pertama 1. Nama pasien Budi boleh. Jaka. Jenis kelaminnya si Budi laki-laki. 2. Dinda. Perempuan ya. ID 3. Citra boleh. Perempuan. 4. Ferdi. Tangerang, dia laki-laki. 5. Joshua. Laki-laki. Oke. Ya, untuk di tabel pasien kita sudah berhasil menambahkannya. Ada 5 pasien ya. ID pasien 1 Budi dari Jakarta, jenis kelamin laki-laki. ID pasien 2 Dinda, Jakarta, jenis kelaminnya perempuan. ID pasien nomor 3 Citra dari Bandung, alamat pasiennya, jenis kelaminnya perempuan, dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita select merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data rumus select umum sebagai berikut. Oke. Maka kita coba mengambil data dari pasien. Oke. Kita dari sini ya. Oke. Select bersyarat. Select nama pasien, kita mengambil hanya nama dan jenis kelamin. Oke, kita coba. Kita kopikan saja ya. Oke, kita coba. Sebentar. Seperti ini guys. Nah, kita berhasil. Kita menampilkan hanya nama dan jenis kelamin. Oke, kita lanjut select bersyarat. Di sini mengambil data pasien, nama pasien, jenis kelamin yang jenis kelamin pria atau perempuan. Oke, berarti kita copy saja. Jenis kelamin laki-laki ya, berarti.
from pasien, nama pasien. Jenis kelamin, nama pasien, select nama pasien, nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Nah, kita sudah berhasil ya. Jadi di mana nama pasien, jenis kelamin, from pasien, di mana jenis kelaminnya adalah laki-laki. Oke, coba kita ubah. Jika yang perempuan ya. Oke, sudah berhasil. Demikian tugas kedua basis data ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.